kembali menemukan korbannya Dewa United, DU. Kehilangan sementara satu player mereka tapi masih dalam posisi yang jaraknya cukup jauh dan bisa di-revive. Oh Dia ini. naik ke atas bukit Ya, cicak. ini yang tinggi yang bisa digapai sama Bigetron. Posisinya enak untuk saat ini. Ini Bigetron menurut gua mereka lagi learning by doing gitu. Karena mereka beberapa kali ke pick off dari angle ini. Makanya mereka lebih cepat datang ke situ duluan. PR satu pas. PR satu. Turun ya? Turun. Kalau perlu turun tapi. Kalau perlu turun. Karena tergantung circle-nya ngarah ke arah mereka terus atau tidak. Dan fight selanjutnya yang akan kita lihat adalah Alter Ego dan juga RRQ. Mereka terbatas dari high ground dan lower ground dalam satu area compound. Tapi Bigetron berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari DU. Kali ini Bots yang menjadi korban dari peluru panas Bigetron. Wah, tampaknya dari RRQ ingin coba motong ke arah depannya tim Alter Ego. Langsung ngeflank atau pemain Asa tertinggal di belakang. Dan tampaknya HFX merupakan seorang fanatik menjadi pengganggu third party dalam fight yang tadi mau pecah. Ya ini disaster banget sih, gangguin banget setup dari Alter Ego. Gue nggak yakin mereka expect ada satu tim lagi yang bakal motong mereka dari bagian kiri. Ini sebuah penculikan yang sangat bagus dari HFX tentunya. Mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, tapi mereka sudah mulai membuka tembakan. Sementara RRQ, dua pemain mereka sudah dikirimkan dan Alter Ego mau nggak mau mereka harus bergerak juga karena mereka butuh setup di bagian zona yang ketiga ini. Iya, mereka pun maju tapi lihat dari BTR kali ini menghujani peluru dari udara menuju ke arah tim BTR. Tapi lain sisi dari tim RRQ pun ada yang ke pick off dan inilah saatnya zona 3 OTW 4 di mana kita bakal melihat cukup banyak player yang di pick off dan ke knockdown oleh lawan-lawannya. Iya, sudah mulai dikeker. Luxi memantau dengan sangat detail tadi dengan mini 14-nya. Dari atas bukit sana setup 2-1 kali ini dari Bigetron. 2-1-1 bahkan setup dari Bigetron sekarang. Sambil memberikan tekanan menuju ke arah pemain dari BDW yang ada di bagian seberang. Satu peluru masuk tapi masih belum cukup untuk mendapatkan knockdown. Iya, tap-in terus lakukan dan BTR posisi mereka. Enak banget ini Pasta, bener-bener enak banget. Lihat mereka di tengah-tengah circle high ground tertinggi di area mereka. Ini posisi yang harus dimaksimalkan oleh mereka. Ini kalau dilihat sebenarnya Bigetron ada di puncak rantai makanan. Dia tinggal nyayurin semua tim-tim yang datang ke arah mereka. Tapi PR mereka satu. Mereka bisa ngenokin orang, mereka bisa ngambil elimination, tapi nggak ada loot yang bisa mereka lakuin. Jadi peluru mereka terbatas sekarang. Harus milih-milih target dengan baik dan benar. Yap, itu yang harus dipikirkan oleh Bigetron. Karena ketika mereka dapetin satu finishing point, mau nggak mau mereka udah ngebuang berapa peluru. Jadi harus bener-bener dipikirkan mana yang bakal mereka ambil, zoning out kah atau bakal confirm elimination kah. Sambil memperhatikan pergerakan dari Boom yang tiba-tiba baginya ngepot. Satu orang di take down, bahkan dua. Oh, sudah dipulangkan satu pemain tersebut. Dipulangkan ke arah lobby, Boom. Pincang pemain mereka saat ini, bahkan Okta juga tertangkap. Dua pemain tertangkap oleh GD. Satu pemain saja yang bertahan, tapi Mineral tidak boleh terlalu open. Dia pun diincar dan sekarang kita lihat tim-tim mulai bergegas, mulai scrambling menuju ke arah zona karena blue zone sudah bergerak. Zona keempat bukan zona ya, atau blue zone yang mau DTB terlalu lama. Pasti mereka ingin mendapatkan posisi paling enak, tapi dengan segitu banyaknya position yang sudah diisi, dengan begitu banyak high ground yang sudah diisi, menemukan posisi yang aman cukup sulit kali ini. Ini free shoot coy. Free shot. Itu dia tadi 2-1 juga free shot. Ke depan sana Alter Ego di sandwich oleh dua tim. Tinggal lihat mana yang bakal dapetin confirm elimination. Tapi ini Bigetron yang bakal dapat karena tapping dari arah Luxi benar-benar terbuka banget. Through the smoke untuk mendapatkan dua confirm elimination. Iya, kita lihat juga tampaknya Luxi terus melakukan tapping menuju ke arah lawannya. Tapi tidak bisa diselamatin sih. Tapi Banyu masuk. Banyu dapat. Elimnya Banyu masuk tadi, tapi ada granat yang dilemparkan. Sebentar Okta bleeding out karena tidak ada proses penyelamatan dan Alter Ego kembali lagi pincang satu persatu. Ya, sebagai game terakhir AE tentu ini jadi pukulan cukup keras pas. Mengingat sekarang dari tim AE udah nggak ada game tambahan lagi, tapi tampaknya RRQ pun nge-push ke arah GPX, dua player GPX dipulangkan ke arah lobby dan ini dia zona keempat yang mau menutup. Ini biasa paling seru pas. Ini eliminasi massal. Eliminasi massal. Kita lihat pengkikisan massal yang bakal terjadi seperti apa. Dan HFX sudah mulai membangun pergerakan mereka di mana kali ini mereka bakal memutar ke arah sebelah kanan. Menghindari pertemuan mereka dengan tim DG. Sepertinya ingin melakukan setup tapi angle yang free banget namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Lewat satu pemain tadi di sekitar Ikyar. Granat sudah mulai dimasak, smoke ternyata tapi tembakan datang dari bagian belakang. Ada Harvest yang masih bisa memberikan tembakan dari arah belakang pemain dari DG. Satu orang sudah mulai terspot, ada close combat yang sudah mulai terjadi. Harvest masih bisa menggocek dan backup datang di waktu yang tepat juga. Harvest mendapatkan satu bahkan dua pemain. Iya, double H kali ini. Bagus banget. Harvest Heaven double H mematikan lawannya dan langsung pulang mereka ke arah lobby. Tapi lain sini bakal kayak juga tampak ke tim-tim pun sudah mulai harus saling meng-clear di pinggir zona. Hades hanya bermodalkan M16. Pelurunya habis tapi bakal dibalas oleh Daybot yang kali ini sudah termakan oleh Blue Zone. Healing. Daybot apakah bakal hidup atau tidak? Belum kelihatan di elimination fit tapi kayaknya berhasil kalau tidak muncul sekarang juga. Tapi berhasil. Oh enggak kenok. Dia kena sama Blue Zone. Enggak berhasil ternyata untuk melakukan healing karena tadi Blue Zone sudah mulai menyakitkan. Sementara RRQ tertahan di bagian Blue Zone. Peko! Kenok oleh Blue Zone. RRQ satu persatu pemain mereka tumbang.
terbang. Tinggal last man standing saja yang sudah dikeker juga oleh Bigetron Flow. Iya, tinggal Mort seorang yang bertahan kali ini. Tampaknya kembali RRQ menemukan game yang cukup sulit bagi mereka. Tapi Zona kembali mental, kembali berpindah, kembali menyulitkan mayoritas tim. Bahkan BTR pun sudah tidak lagi masuk ke area zona. Tapi high ground mereka miliki, jadi modal yang baik untuk mereka coba nge-pick off lawan-lawan sekitarnya. Ini enak loh kalau mereka mau main di bagian bawah tubingnya, karena itu ketutup banget dari bagian kanan. Kalaupun ada yang masuk, entry-nya nggak gampang untuk nabrak ke arah Bigetronnya, kecuali ada setup utility yang ditujukan ke arah Bigetron. Dan RRQ, ini dia last man standing mereka, di mana Mort sudah mulai bergerak ingin mendapatkan pemain dari arah Dewa United. Ada di bagian bawah sana, terus smoke diberikan, namun hitmarknya belum masuk. Akan segera turun ke bagian bawah, tapi bergerak dengan sangat hati-hati Mort. Perlahan-lahan tapi pasti step di bagian kiri sudah mulai terdengar, tapi agak sedikit tergelincir. Masih menerka-nerka geraknya kemana, sudah semakin dekat dan dari arah belakang ternyata. Dibubarin ternyata Dibubarin, Satpol PP datang membubarkan pertempuran tersebut. Tapi ternyata dari Heaven yang barusan selamat kali ini kembali ditemukan oleh seorang Luxi yang kali ini kembali menggunakan mata elangnya untuk menemukan korban-korban. Tapi kapan turunnya ya? Karena udah beberapa kali Bigetron ada di bagian atas. Kayaknya peluru mereka banyak deh. Makanya mereka pede banget buat nembak dari tadi. Tapi kali ini KF udah nggak bisa bertahan lama juga. Mereka bertemu dengan Morp. Ini dua tim yang masih ingin mendapatkan poin banyak karena mereka terjebak di bagian papan bawah. Oke, kita bakal pakai dari tim HFX pulang di posisi ke-10. 8 tim tersisa, tiba-tiba tinggal 22 player pasti yang bertahan di game kita. Itu. BTR masih stabil dengan 4 player mereka. Memang posisi mereka tadi luar biasa enak sih. Itu pengikisan massal namanya. Dan ternyata Boboho berhasil survive. Dapetin tambahan elimination. Ada granat yang bakal dilemparkan. Boboho menggocek ke bagian luar dari arah rumah tersebut. Rumah merah. Dan nyari sebuah poin. confirm elimination dilakukan oleh Boboho. Yap, nyari poin-poin tambahan yang pastinya terus dikejar oleh tim Boom dengan kondisi yang apa adanya sekarang. Satu player bertahan, zona pun belum dapat. Ya udah. Oh, dapat zona dia. Oh, di ujung dapat ya? Dapat zona. Gimana caranya maksimalin poin yang ada? Betul, tinggal memaksimalkan poin yang ada karena tinggal 8 tim yang tersisa kali ini. Di mana BNW juga sedang menghadapi satu tim di bawah mereka. Ada Morp, tim yang lagi kejar poin saat ini. Ya, kejar setoran kali ini. Karena tentu poin mereka masih cukup jauh dengan posisi-posisi lainnya. BNW terus ingin menambah poin-poin tambahan juga, tapi kali mereka dihadang oleh tim Morph. Di mana mereka akan sharing satu pinggiran zona. Ya, udah kemakan tadi, ada yang bleeding out. Ada satu pemain dari 21 Esport yang hilang begitu saja. Sementara Bigetron sudah mendapatkan 5 elimination, bahkan bertambah Zuxi. Menambah knockdown-nya ke arah pemain dari 21 Lynx. Terknockdown di bagian bawah. Ini temponya bener-bener lambat banget sih fight-nya. Iya, karena para takut ngebuka badan. Karena ada BTR di bagian high ground. Betul. Yang terlalu enak posisinya, tapi Genfos jatuh, tampaknya jatuh di belakang. Dan akan termakan oleh sakitnya Blue Zone, gak atau bakal selamat dia. Ini puncak rantai makanan banget sih, sumpah. Bigetron enak banget buat mendapatkan elimination dari bagian atas ini. Rude Smoke melihat bahkan ada satu orang bagian bawah. Knockdown-nya Voin, elimnya Bigetron. Tambahan poin segar lagi, bahkan Zuxi sudah mengantongi 5 poin. Elimination dan Genfos pun sudah berlari dan masuk ke arah zona. Kembali 4 player bertahan. Granat terpantul. 2 granat lo dilempar sama Bigetron, ditujukan ke arah Flekido, pemain dari 21 Esport. Granat dilemparkan juga memprediksi pergerakan dari Alpha, tapi Alpha sudah berpindah. Ada di bagian belakang dari 21 Esport, sementara Bigetron akan lompat-lompat untuk bisa masuk ke dalam zona di tempat yang aman. Tapi zonanya bouncing. Mereka perlu melakukan clearing, perlu melakukan rotasi dengan kaki atau menuju ke arah pinggir-pinggiran zona. Zona kayak baru diisi oleh BNW deh. BNW saja yang baru mengisi zona, tapi BNW masih lengkap dengan keempat player mereka saat ini. Oke, tinggal diperhatikan mana yang bakal men-secure WWCD di game kali ini. Bigetron masih ada 4 pemain mereka. Sudah ada 8 tambahan poin yang mereka dapatkan di game kali ini. 8 elimination soalnya sudah mereka kumpulkan. Sementara Genfos masih mencari keberadaan dari Voin. Dan juga pemain-pemain dari 21 Esport yang ada di bagian kanan dari setupnya Bigetron saat ini, Flo. Iya, tapi kita bakal lihat dari seorang Genfos pun terus menahan memberi gempuran kepada seorang Alpha. Alpha nggak banyak ruang gerak yang dimiliki. Seperti itu kembali dilakukan, tapi belum menemukan targetnya. Genfos bersama dengan seluruh anggota dari BTR bakal nge-push ke arah bawah juga. Coba dan mau nggak mau harus melakukan clearing. Betul, mau nggak mau bakal lompat. Udah kelihatan tapi bengong. What, Alpha? Kenapa kamu bengong? Waduh, tampaknya Alpha nggak berkutik menghadapi seorang Genfos tadi. Dan sekarang kita bakal melihat dari Flykido. Apakah dia melakukan backstep? Apakah bakal ditarik nih kaki pemain dari BTR? Genfos tepat di depannya, Nyongs pun mendapatkan targetnya. Luxi tertumbangkan dan seorang Lux dari DU ditumbangkan kali ini. Betul, tinggal 4 tim yang tersisa sekarang. Bakal ada tembakan dari Genfos juga yang berhasil mendapatkan Morp. Ada Rocky tadi yang tumbang kali ini.
bertemu dengan mantan timnya dahulu dan Nyong sudah mulai bergerak juga mendekat ke arah pertahanan dari arah Morph Team dan Fajar tertangkap oleh BNW. Ini ada 3-way showdown yang terjadi dan ini yang jadi wasit 21 eSport loh. Iya. 21 dari belakang loh. Kata dia, gue nggak ngapain-ngapain, poin gue gede nih. Tapi tumbang juga ada 1. Oh, belum. Lihat granatnya. Oh, Masa? lambang atas salah. Gue kira Morph bertahan. Morphnya belum ya? Morphnya udah pulang. Wah, Flykido tampaknya langsung membuka tembakan kartu merah Wah, katanya. coy. Kartu merah diberikan kepada tim BTR sebagai wasit. Dia yang mengendalikan alur permainan. Gila sih. Menang posisi banget dari Flykido, momentumnya dia dapetin banget. Ada gangguan dari BNW tapi dia masih bisa mengocek ke depan sana dengan menggunakan Jiggle. Masih ada pemain dari Bigetron juga, Zuxi. The last man standing dari Red Aliens kali ini dan Flykido berhasil diamankan. Tinggal 2 tim yang tersisa, 4 lawan 1. Bukan jumlah yang mudah, tapi apakah Zuxi bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Luxi untuk meng-clutch tim yang tersisa kali ini? Sulit tapi. Ini sulit. Di pojok zona 4 lawan 1, BNW pun nggak maju sendiri-sendiri tapi mulai mengunci ke arah tim BTR. Winner chicken dinner untuk tim BNW. Yes, BNW yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner untuk di game